Om Swastiastu, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Putra Arsika Saputra, NIM 18055311088. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktek saya dengan judul Mekanisme Perawatan Berkala dan Berat Kendaraan Roda 4 serta fasilitas mendukung sistem perpipaan untuk aliran udara yang keluar dari kompresor studi kasus pada AC mobil Suzuki X-Super XX4 Automatic di PT Suzuki Sejahtera Indo Bali Trada. Nah, di sini ada 4 pembahasan yang terdiri dari satu profil perusahaan, yang kedua ada perawatan berkala X-Super XX4, yang ketiga ada sistem perpipaan untuk aliran udara yang keluar dari kompresor udara, yang keempat studi kasus besar X-Super XX4. Saya akan membahas tentang profil perusahaan. PT Suzuki Sejahtera Indo Bali Trada merupakan sebuah industri otomotif yang berlokasi di Jalan Tengku Umar Barat nomor 345, Padang Sambian Kulot, Kecamatan Denpasar Barat, dengan fokus utama pada industri otomotif yaitu bengkel. PT Suzuki Sejahtera Indo Bali Trada merupakan salah satu cabang dari Suzuki Indonesia yang berdiri pada tahun 1992, merupakan industri otomotif yang menjual suku cadang, perbaikan atau perawatan, dan memasarkan mobil. Suzuki Sejahtera Indo Bali Trada telah memberikan produk-produk yang bermanfaat bagi masyarakat, memberikan pelayanan yang profesional dalam bidang pemasaran dan jasa bagi pelanggan setia Suzuki. Visi dan misi PT Suzuki Sejahtera Indo Bali Trada, visi menjadi perusahaan terbaik di bidang Suzuki Global Operation yang dihargai dan dikagumi di Indonesia. Misi, kami menginginkan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan yang berimbang berdasarkan kerja keras, integritas, dan kebersamaan untuk selalu mencapai hasil yang lebih baik dalam mendahului harapan pelanggan. Gedung dan fasilitas PT Suzuki Sejahtera Indo Bali Trada. 1. Tempat pemeriksaan awal dan penyerahan setelah kendaraan. Tempat pemeriksaan awal kendaraan yang akan melakukan servis adalah untuk memeriksa kilometer dan keadaan kendaraan yang akan diservis oleh petugas pemeriksa awal. Yang kedua ada pelaksana servis atau bengkel. Tempat pelaksana servis atau bengkel merupakan tempat perbaikan kendaraan konsumen oleh teknisi maupun mekanik yang ditunjang oleh peralatan yang ada dalam toolbox. Nah, 3 ada ruang administrasi servis dan kasir. Dalam administrasi servis, konsumen melakukan pendaftaran servis, menerima keluhan kendaraan dari konsumen ke SA, dan mencetak SPK oleh staf administrasi. Kemudian setelah selesai servis, konsumen akan melakukan pembayaran di kasir. Yang keempat, ada tempat pengambilan spare part. Tempat pengambilan spare part apabila ada part kendaraan konsumen yang perlu dilakukan pengajian oleh teknisi setelah SA menyampaikan kerusakan kepada konsumen dan konsumen menyetujui adanya pergantian spare part. Selanjutnya ada ruangan penyimpan special service tool atau SST dan buku manual. Pada ruangan ini tempat menyimpan alat SST dan buku manual yang diperlukan apabila adanya kerusakan dalam sistem kendaraan yang tidak dapat diselesaikan dengan peralatan biasa dan harus menggunakan SST dan buku manual. Yang pertama ada ruang overhaul, maintenance, dan kerja bangku. Ruangan ini digunakan untuk melakukan servis berat yang perlu menurunkan mesin kendaraan untuk penggantian komponen yang harus diselesaikan dengan menurunkan mesin kendaraan. Selanjutnya ada ruang penyimpanan oli baru. Ruang ini digunakan untuk menyimpan oli baru yang dipompa pipa oli di masing-masing lift service. Yang ke-8 ada ruang kompresor. Ruang ini digunakan untuk menyimpan kompresor untuk menggerakkan alat servis yang menggunakan udara sebagai tenaga penggerak dan juga untuk mengoperasikan airgun sebagai penunjang pelaksana servis. Yang ke-9 ada tempat penyucian. Setelah melakukan servis kendaraan konsumen, teknisi akan membawa ke tempat penyucian kendaraan ini. Yang ke-10 ada tempat penyimpanan mobil servis berat. Tempat ini digunakan untuk menyimpan mobil yang melakukan servis berat dan
tetap berada di bengkel selama perbaikan selesai. Setelah sudah tempat penjualan produk baru, ruangan ini berfungsi sebagai tempat penjualan produk baru dari mobil Suzuki. Nah, selanjutnya ada perawatan berkala XXR. Nah, servis ini terdiri dari 4 servis A, B, C, dan D. Nah, servis A ini untuk per 5.000 km atau 3 bulan pemakaian. Servis 5.000 ini dikatakan masih mobil yang memiliki buku servis garansi. Nah, apa saja yang diganti? Yang pertama itu ada penggantian oli mesin, pemeriksaan valve, pemeriksaan ignition timing, pemeriksaan busi atau sparkler, pemeriksaan dan pembersihan filter udara, pemeriksaan filter bensin, pemeriksaan fuel line, pemeriksaan brake hose, brake shoe atau sepatu rem, dan disc pad atau piringan, pemeriksaan brake pipa atau hose line, pemeriksaan kabel dan handbrake level, pemeriksaan kondisi roda dan ban, pemeriksaan sistem suspensi, pemeriksaan sistem kemudi, pemeriksaan instrumen panel atau bodi elektrik, pemeriksaan propeller shaft atau drag shaft, pemeriksaan power steering, pemeriksaan karet wiper, pemeriksaan pintu ransel, pengunci pintu dan power window, dan yang terakhir pemeriksaan fungsi filter elemen mesin. Nah, selanjutnya ada servis B, yaitu untuk perawatan 10.000 km atau 6 bulan setara dengan 6 bulan pemakaian. Nah, apa saja yang diganti? Yang pertama itu ada penggantian oli mesin, penggantian filter oli, pemeriksaan engine coolant, pemeriksaan V-belt, pemeriksaan celah valve atau pemeriksaan katup, pemeriksaan engine mounting, pemeriksaan ignition timing, pemeriksaan busi, pemeriksaan gas buang, pemeriksaan dan pembersihan filter udara, pemeriksaan filter bensin, pemeriksaan fuel line, pemeriksaan brake shoe atau sepatu rem dan disc pad piringan, pemeriksaan kondisi bodi dan ban, pemeriksaan sistem suspensi, pemeriksaan sistem kemudi, pemeriksaan propeller shaft atau drag shaft, pemeriksaan power steering, pemeriksaan instrumen panel dan atau bodi elektrik, pemeriksaan karet wiper, pemeriksaan pintu, engsel pintu, kunci pintu dan power window. Yang terakhir ada pemeriksaan fungsi filter elemen. Nah, yang ketiga itu ada servis C yang terdiri dari 20.000 km atau setara dengan 12 bulan. Tentu saja yang diperiksa, yang pertama itu penggantian oli mesin, penggantian filter oli, penggantian busi, pemeriksaan engine coolant, pemeriksaan timing belt, pemeriksaan celah valve, pemeriksaan nut atau bolt manifold, pemeriksaan V-belt, pemeriksaan engine mounting, pemeriksaan ignition timing, pemeriksaan valve PCV atau positive crankcase ventilation, pemeriksaan fuel evaporator system, pemeriksaan emisi gas buang, pemeriksaan dan bersihkan filter udara, pemeriksaan filter bensin, pemeriksaan fuel line, pemeriksaan brake shoe atau sepatu rem dan disc pad atau piringan cakram, pemeriksaan brake pipa atau hose line, pemeriksaan kabel dan handbrake lever, pemeriksaan brake fluid, pemeriksaan rotasi ban, pemeriksaan kondisi roda dan ban, pemeriksaan sistem suspensi, pemeriksaan sistem kemudi, pemeriksaan A atau D automatic fluid, pemeriksaan propeller shaft atau drag shaft, pemeriksaan power steering, pemeriksaan instrumen panel atau bodi elektrik, pemeriksaan rotasi ban, pemeriksaan kondisi roda dan ban, yang terakhir dan pemeriksaan sistem suspensi. Nah, yang terakhir adalah servis D, yaitu untuk 40.000 km atau setara dengan 24 bulan pemakaian. Pemeriksaannya meliputi pengajian oli, pengajian filter oli, pengajian filter elemen AC, pengajian filter udara, pengajian engine coolant, pengajian spark plug atau busi, pengajian brake fluid, pemeriksaan timing belt, pemeriksaan celah valve, pemeriksaan nut atau bolt manifold, pemeriksaan V-belt, pemeriksaan engine mounting, pemeriksaan ignition timing, pemeriksaan valve PCV atau positive crankcase ventilation, pemeriksaan fuel evaporation system, pemeriksaan emisi gas buang, pemeriksaan brake shoe atau sepatu rem dan disc pad atau piringan cakram, pemeriksaan pipa atau hose line, pemeriksaan kabel dan handbrake level, pemeriksaan rotasi ban, pemeriksaan kondisi kopling, pemeriksaan kondisi roda
dan ban, pemeriksaan sistem suspensi, pemeriksaan sistem kemudi, pemeriksaan propeller sub atau desa, pemeriksaan power steering, pemeriksaan instrumen panel atau bodi elektrik, pemeriksaan karet 4, pemeriksaan pintu engsel, pintu kunci, pintu dan power window, rel, dan pemeriksaan fungsi putar rel MC. Apabila dalam servis tadi ditemukan adanya part rusak, disarankan untuk menggantinya agar tidak lebih parah. Nah, di sini saya ada gambar contoh perawatan berkala. Ini pemeriksaan kapas rem, busi, filter udara, dan cairan coolant. Nah, yang ketiga ada sistem perpipaan untuk aliran udara yang keluar dari kompresor udara. Nah, skemanya kurang lebih seperti ini. Nah, alirannya itu aliran skema udara yang keluar dari kompresor udara itu yang pertama itu ada ruang oli, yang kedua ada ruang overflow, yang ketiga ada ruang tools, yang keempat ada unit tools. Nah, kasus besar X/X4 pada kerja praktek yang dilakukan di PT Suzuki Sejahtera Innovatif didapatkan kasus kerusakan pada kompresor AC atau air conditioner yang ditandai dengan suara kasar saat kompresor bekerja. Nah, pada saat melakukan penyelidikan kerusakan bahwa didapatkan bahwa magnet plat rusak atau celah berlebih. Batas kerusakan tersebut melebihi standar sebesar 0,05 mm dengan pengukuran yang telah dilakukan dengan menggunakan ukur dial gauge. Nah, pada spesifikasi magnet plat Suzuki X4 dengan standar celah antara magnet plat plate dan puli magnet plat itu standarnya 0,3 sampai 0,5 mm atau 0,012 sampai 0,020 inci. Nah, di sini saya memiliki foto studi kasus besar magnet plat Suzuki X4 nya. Nah, ini ada langkah pembongkaran dashboard. Ini evap dan ini AC kompresor AC ya. Nah, ini komponen kompresor AC yang yaitu magnetic plate-nya. Sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.